Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Ramadhansyah dari Sistem Informasi Angkatan 2020 dengan NPM G1F020044. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, tugas UAS dari mata kuliah Aset Keamanan Sistem Informasi dengan tugas tentang Redundant Array of Independent Disk atau disingkat RAID. Kita masuk ke slide pertama. RAID atau Redundant Array of Implement Disk adalah teknologi di dalam penyimpanan data komputer yang digunakan untuk mengimplementasikan fitur toleransi terhadap kesalahan pada media penyimpanan komputer yang pada dasarnya yaitu hard disk. Teknologi RAID menggunakan cara penumpukan data menggunakan perangkat lunak dan unit perangkat keras RAID yang terpisah. Contoh dari RAID data recovery service-nya itu seperti ada di gambar pada bawah, yaitu memiliki sebuah tempat untuk penyimpanan sebuah hard disk atau sebuah simpanan. Prinsip dasar RAID ada dua, yaitu mirroring, di mana prinsip mirroring akan melakukan penyalinan data di hard disk tersebut dengan isi yang sama persis secara real time. Tujuan dari prinsip ini adalah untuk keamanan data itu sendiri. Namun kelemahan dari prinsip ini adalah memakan kapasitas hard disk yang begitu besar. Satunya adalah prinsip stripping. Prinsip stripping ini adalah membagi kinerja antara dua atau lebih hard disk untuk mengelola sebuah data di saat yang bersama, sehingga prosesnya menjadi lebih cepat. Sayangnya, prinsip stripping memiliki kekurangan, yaitu bila salah satu area hard disk macet, maka sebagian data yang disimpan hard disk yang lain akan ikut tidak terbaca juga. Selanjutnya, kita masuk ke level-level pada array. Pada RAID. Di array pertama ini ada RAID level 0. RAID level 0 menerapkan prinsip stripping tapi tidak menyalin data sehingga tidak ada data cadangan. Kinerja komputer meningkat dan kapasitas hard disk meningkat 2 kali lipat dan akan mempercepat kinerja dari sebuah komputer. RAID pertama, level RAID 1 disebut juga dengan nama mirroring yang membuat salinan data dari hard disk lain. Namun level ini tidak meningkatkan performa komputer. RAID kedua, level RAID 2 memakai prinsip stripping pada hard disk yang dipakai, tapi beberapa di antaranya dipakai untuk menyimpan informasi tentang pemeriksaan error dan koneksi atau error checking correction atau ECC. Selanjutnya kita masuk ke RAID 3. RAID 3 menggunakan stripping dan sebuah hard disk untuk menyimpan informasi tentang part killing. Level ini juga dipakai untuk mendeteksi sebuah error. RAID level 4. RAID level 4 memakai tipe yang sangat besar sehingga memungkinkan sistem bisa membaca data satu dari satu drive yang lainnya. Masuk ke RAID 5. Level RAID 5 mempunyai array parity di mana semua penulis dan membaca data bisa dilakukan secara bersama-sama. Level ini bisa menyimpan data parity tapi tidak bisa menyalinnya. Bila menggunakan RAID 5, setidaknya dibutuhkan 5 buah hard disk yang akan digunakan. Selanjutnya kita masuk ke penjelasan dari RAID 0. Di RAID 0 sendiri, disk stripping mengizinkan kita untuk menulis data beberapa hard disk daripada menulis data ke suatu hard disk saja. Dengan hard disk stripping, setiap hard disk fisik akan dibagi menjadi beberapa elemen stripper berkisaran 8 KB, 16 KB, 32 KB, 64 KB, 128 KB, 256 KB, 512 KB, hingga 1024 KB. Setiap bagian trip dalam setiap hard disk disebut stripping. Di stripping dapat meningkatkan kinerja karena pengambilan data diakses lebih satu dari hard disk sehingga lebih banyak stripper disk yang bekerja dalam melayani I/O data. Namun stripping RAID 0 tidak memiliki data reduksi, produksi data terhadap perusahaan hard disk, karena semua data ditulis langsung tanpa adanya ke semua hard disk. Kita masuk ke RAID 1, di mana RAID 1 sendiri yaitu disk yang berisi mirroring, bekerja dengan prinsip cermin, yaitu berpasang-pasangan dan identik antara satu dengan yang lainnya.
Jadi dengan satu ini data yang ditulis ke satu secara simultan itu juga ke harddisk yang lainnya. Sehingga jika terjadi kerusakan satu harddisk pada RAID 1, sistem server masih bisa memiliki data cadangan harddisk yang lainnya. Dan pada saat harddisk yang rusak diganti dengan yang baru, maka otomatis harddisk pengganti baru dipasang akan melakukan sinkronisasi data dengan harddisk yang masih berfungsi atau rebuilding. Keuntungan dari RAID 1 adalah data yang memiliki cadangan antara yang ada di harddisk yang satu dengan yang lainnya. Dan karena isi dari kedua harddisk tersebut adalah identik, tidak jadi masalah harddisk yang mana yang boleh rusak selama pada satu saat harddisk yang rusak sampai proses sinkronisasi berikutnya selesai. Selanjutnya kita masuk pada ke RAID kelima. Yang bisa dilihat gambar kelima di sebelah kiri. RAID kelima atau Stripping with Distributive Parity sesuai dengan namanya, cara kerja RAID 5 sama dengan cara kerja RAID 0, yaitu menggunakan stripping. Yang membedakan antara keduanya adalah di parity-nya. Parity ini digunakan untuk mengecek dan memperbaiki kesalahan atau error checking dan koreksi. Parity ini disebar di beberapa disk untuk menghindari pengurangan kinerja atau performance bottleneck pada saat pembuatan parity. Jika parity disimpan di satu hari saja, maka disebut RAID 3, stripping dan seterusnya. Dengan adanya parity, maka sistem RAID 5 tersebut akan tetap berfungsi jika ada salah satu dari harddisk RAID 5 tersebut rusak. Kita masuk ke RAID 10, di mana RAID 10 ini gabungan dari RAID 1 dan 0, mirip dengan RAID 0 ditambah 1. Cuma perbedaannya adalah penggunaan level RAID yang dibalik. RAID 10 sebelumnya bukan level standar RAID yang diciptakan untuk driver Lunix MD. RAID 10 membutuhkan minimal 4 buah harddisk. RAID 10 adalah kombinasi antara RAID 0 yang menggunakan data stripping dan RAID 1 yang menggunakan data mirroring. Memiliki performa baca atau tulis dan redundansi dan data tertinggi. Memiliki toleransi kerusakan hingga beberapa harddisk. RAID 10 memiliki toleransi kerusakan satu harddisk per mirror stripe. RAID 10 biasanya banyak diimplementasikan pada database, web server, dan server aplikasi atau server-server yang membutuhkan performa harddisk yang tinggi. Baiklah, mungkin itu saja presentasi dari saya tentang RAID. Saya ucapkan terima kasih banyak. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.